Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isumiati dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan membahas soal ulangan akhir semester pada metode pembelajaran, yaitu mengenai definisi, macam-macam metode pembelajaran, serta pemilihan metode pembelajaran dan lain sebagainya. Metode pembelajaran atau learning methods adalah cara yang digunakan para pengajar untuk menerapkan rencana pembelajaran. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Secara umum, arti metode adalah cara melakukan sesuatu. Singkatnya, metode pembelajaran artinya cara belajar yang difokuskan pada pencapaian suatu tujuan dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus punya kemampuan dalam memilih metode pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran, relasi individu atau kelompok dalam suasana belajar. Mengapa guru mengajar harus menggunakan metode? Guru mengajar harus menggunakan metode supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal, dengan cara menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Metode pembelajaran bentuknya bisa berupa kegiatan atau praktik maupun soal sebagai capaian tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang telah diatur dan dikombinasikan sebagai kualitas pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran bisa diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Tujuan metode pembelajaran adalah untuk memudahkan proses maupun hasil belajar pada murid. Dengan demikian, apa yang sudah disusun atau direncanakan bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Ciri-ciri metode pembelajaran antara lain ada tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian dari hasil belajar, adanya pola dan alur keseluruhan dari kegiatan pembelajaran, kemudian adanya sistem pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya lingkungan belajar yang mendukung. Macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran punya berbagai macam loh. Metode pembelajaran terbagi menjadi metode umum dan metode khusus. Metode umum pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk semua mata pembelajaran atau bidang studi. Contohnya, tanya jawab, ceramah atau diskusi. Sementara metode khusus akan merujuk pada pembelajaran di bidang ilmu tertentu. Misalnya, metode khusus dalam pembelajaran bahasa. Ada beberapa metode pembelajaran yang mendasar dan selebihnya yaitu kombinasi dan modifikasi dari metode dasar tersebut. Berikut adalah beberapa cara contoh metode pembelajaran dalam pendidikan. Lanjut. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang diterapkan dengan suatu keahlian sesuai dengan namanya. Metode ini dipakai untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan yang sesungguhnya. Metode demonstrasi ini juga bisa disebut metode eksperimen. Jenis metode pembelajaran ini pelaksanaannya bisa di dalam kelas maupun tempat khusus. Keuntungan atau kelebihan metode demonstrasi. Perhatian siswa akan bisa dipusatkan kepada hal yang dianggap penting. Mampu mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan membaca buku, karena siswa bisa memperoleh gambaran yang jelas dari hasil praktik dan pengamatannya. Siswa akan mendapatkan pengalaman praktik untuk mengembangkan kecakapannya dalam melakukan pembelajaran. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan bisa dijawab pada waktu mengamati proses demonstrasi atau praktikum. Kekurangan atau kelemahan metode demonstrasi. Demonstrasi bisa saja gagal. Hal ini mungkin terjadi apabila tidak dilakukan persiapan yang matang. Mungkin akan membutuhkan biaya yang lebih karena memerlukan peralatan, bahan-bahan, serta tempat yang memadai. Dalam melakukan demonstrasi, perlu memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus. Artinya, guru harus bekerja lebih profesional. Yang kedua, metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah yaitu bentuk pengajaran dengan menjelaskan konsep, prinsip, dan fakta. Biasanya pada akhir metode ceramah akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Guru atau dosen juga bisa mengkombinasikan metode ceramah dengan metode lain. Kelebihan metode pembelajaran ceramah sangat mudah untuk dilaksanakan. Pengajar bisa menguasai seluruh arah kelas, bisa menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang terbatas dengan jumlah siswa yang banyak.
Kekurangan metode pembelajaran ceramah, keberhasilan siswa cenderung sulit terukur. Kemudian perhatian dan motivasi siswa sulit diukur. Peran siswa dalam pembelajaran biasanya rendah. Materi mungkin bisa kurang terfokus. Kemudian pembicaraan sering melantur. Selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran sosiodharma. Metode sosiodharma merupakan metode pembelajaran di mana siswa akan memainkan peran seseorang. Nantinya siswa akan menampilkan peran sosok tersebut di depan kelas. Kelebihan metode pembelajaran sosiodharma membantu mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan bakat khususnya dalam berperan atau acting. Siswa mungkin bisa lebih memperhatikan pelajaran, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, melatih siswa untuk menganalisa masalah serta mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Kekurangan metode pembelajaran sosiodharma, kemungkinan siswa bisa kurang sungguh-sungguh dalam memainkan perannya. Hal ini akan menyebabkan tujuan yang diharapkan mungkin tidak bisa tercapai. Seringnya terjadi kesalahan yang dalam berperan membuat bahan tertawaan. Yang keempat adalah metode pembelajaran diskusi. Dikutip dari repositori Stein Kudus, metode diskusi adalah metode pembelajaran berupa kegiatan tukar-menukar pendapat, informasi atau unsur pengalaman secara teratur. Tujuan metode diskusi yaitu memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti akan sesuatu. Diskusi bisa mempersiapkan dan menampungkan keputusan. Dengan demikian, metode diskusi ini berbeda dengan debat atau beradu argumentasi. Metode diskusi bisa melibatkan guru maupun semua siswa, di mana mereka akan dilatih untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide. Cara melakukan metode diskusi, biasanya siswa-siswi akan dihadapkan kepada suatu masalah, bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis, artinya untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Kelebihan metode pembelajaran diskusi yaitu membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, menumbuhkan rasa sikap toleran dari pendapat orang yang berbeda-beda, menyadarkan siswa jika suatu masalah mampu dipecahkan dengan berbagai jalan, artinya bukan satu jalan atau satu jawaban saja, menyadarkan kalau dengan berdiskusi mereka akan saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga akan diperoleh keputusan bersama yang lebih baik. Kemudian melatih siswa untuk berpikir kritis mau mengungkapkannya. Kelemahan metode diskusi tidak bisa digunakan dalam kelompok yang besar. Kemudian peserta diskusi mungkin saja mendapat informasi yang terbatas. Jika siswa tidak memahami konsep dasar suatu permasalahan, maka dipastikan diskusi tidak akan berjalan efektif. Mungkin hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Alokasi waktu mungkin akan sulit, karena biasanya banyak memakan waktu di luar dari yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran permainan atau game method. Nah, ini menarik nih. Tujuan utama metode ini pembelajaran permainan itu untuk membangun kesenangan, keceriaan anak-anak agar tertarik pada proses pembelajaran. Metode ini mengurangi sifat kelas yang menonton atau membosankan, karena suasana kelas yang terbangun akan lebih menyenangkan, sehingga anak-anak yang diam pun akan ikut belajar karena belajar sambil bermain. Contohnya, permainan abjad dan angka, permainan kata dalam bahasa Inggris, permainan gambar, dan masih banyak lagi. Jenis permainan bisa disesuaikan dengan usia siswa maupun mata pelajarannya. Nah, dalam metode pembelajaran permainan, peran guru adalah sebagai berikut. Memutuskan cara maupun pantas atau tidaknya dari pemain-pemain yang akan dimainkan, memaksimalkan keikutsertaan siswa, kemudian membuat siswa mampu merealisasikan aturan-aturan yang berlaku sesuai perintah, kemudian dimainkan dengan kewajaran serta kendali dengan aman, menyediakan hadiah atau opsional yang akan diberikan untuk pemenang. Nah, dari kelima contoh macam-macam metode pembelajaran tadi yang saya minati atau kayak pemilihannya itu lebih ketertarikannya terhadap apa, saya lebih senang untuk pendidikan anak usia dini itu sebagai proses belajarnya itu dengan cara belajar sambil bermain agar anak-anak tidak bosan dan tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan guru sebagai guru TK atau guru PAUD, kita harus bisa membuat anak-anak senang, tidak murung, dan mencari hal-hal yang menarik lainnya seperti menggunakan lagu,
belajar abjad menggunakan lagu, kemudian belajar hal apapun lainnya menggunakan lagu diiringi dengan musik yang ceria. Dan adapun faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu tujuan pembelajarannya, waktu, perlengkapan atau alat bantu yang tersedia, sumber belajar, bahan ajar atau materi yang akan diberikan, kemampuan dan jumlah murid, kemampuan guru dalam mengajar. Nah, jika guru sudah tidak mampu untuk mengajar, maka guru itu sendiri harus berusaha memaksimalkan emosi dan mengendalikan mood anak itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.